Oke, sekarang skripsi, siapa yang mau duluan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siapa duluan? Ya boleh Pak, saya Halo, duluan ya Pak. sebenarnya, coba sebenarnya. Buka videonya. Ya Pak, Buka izin video share cepat. screen Pak. Oke, silakan. Apakah Kamu sudah udah sampai di mana sekarang? udah selesai Pak? Terus mau apa lagi? Ini baru mau minta persetujuan Allah Pak. Bab 4 Hasil udah skripsi udah. bab 4 bab 5 udah selesai sih Pak, baru Kamu kan selesai. udah konsultasi sama saya, bab 4 itu udah konsultasi belum? Oh belum Pak, Ya udah bab 4 presentasi sekarang, presentasi. Oke Pak. Untuk bab 4-nya hasil penelitiannya yang Di zoom lagi 4.1 bab 4-nya, bab 4 di zoom lagi itu. di zoom lagi. Iya, di zoom lagi aja. Segini Pak. Terus. Udah. Ya, silakan. Untuk bab 4, yang 4 poin pertama, gambaran umum objek penelitian, kriterianya untuk yang sebelum sama setelah COVID sama Pak. Ada perusahaan dari subsektor perbankan yang di Bursa Efek periode 2016 sampai 2020, jumlahnya ada 47, dikurangi dengan perusahaan subsektor perbankan yang melakukan merge, itu ada 4, dan perusahaan subsektor perbankan yang listing itu ada 6. Lalu ada perusahaan perbankan yang mengalami Halo. konservasinya setelah semuanya dikurangi itu ada 85, Pak. Sama dengan yang setelah pandemi COVID. Berikut ada 23 perusahaan perbankan yang masuk dalam kriteria. Di analisis statistik deskriptifnya seperti ini, Pak. Lalu langsung ke hasilnya. Statistik itu jangan pakai kata seperti ini. Mas, statistik mana? Jelaskan yang mana yang perlu dijelaskan. Oke, Pak. Ya, pakai seperti ini, Bang, saya baca itu. Iya, Pak. Rata-rata Tobin skew-nya yang paling besar pada penelitian ini itu, bentar, Pak. Nilai maksimumnya itu ada 1,539191%, itu tercatat di Bank Sentral Asia tahun 2017 untuk persamaan penelitian 1, untuk persamaan penelitian 2 itu tercatat di Bank Sentral Asia juga tahun 2019. Nilai minimum Tobin skew-nya ditemukan pada persamaan 1 itu di Bank Bumi Arta tahun 2016. Untuk model persamaan keduanya terdaftar di Bank China Construction. Untuk variabel independennya, yang pertama itu intellectual capital disclosure, dia nilai maksimumnya di persamaan 1 dan persamaan 2 itu tercatat di Bank Mandiri tahun 2017 dan Bank CIMB Niaga itu di tahun 2016, 17, 18, dan 19. Untuk nilai minimumnya pada penelitian 1 itu tercatat pada Bank Kapital Indonesia tahun 2016 dan nilai minimum persamaan kedua itu tercatat di perusahaan Bumi Arta. Untuk variabel independen yang kedua itu ada Enterprise Risk Management Disclosure. Nilai maksimumnya itu tercatat pada perusahaan Mayapada Internasional pada tahun 2016. Untuk persamaan 1, persamaan penelitian 2 itu tercatat di Bank Negara Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Untuk nilai minimum variabel ERMD-nya yang persamaan 1 itu di Bank Kapital Indonesia dan persamaan 2 itu di Bank Bumi Arta tahun 2019. Untuk pandemi COVID-nya itu menggunakan nilai rata-ratanya 0,500. Nilai maksimumnya tercatat di perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan pada saat pandemi COVID, dan nilai minimumnya pada variabel pandemi itu 0 yang tercatat pada perusahaan yang memiliki laporan keuangan sebelum masa pandemi COVID. Variabel kontrolnya yang pertama ada size. Nilai rata-ratanya di penelitian kedua itu 19,8289. Semua variabel kontrolnya itu standar deviasinya
lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya, Pak. Itu ada analisis data panel. Yang pertama uji Chow. Uji Chow ini hasilnya lebih kecil dari 5%, jadi H0-nya ditolak menggunakan fixed effect. Untuk uji Hausmann-nya, hasilnya di atas 0,5, HO-nya diterima, akhirnya kesimpulannya menggunakan random effect. Uji Lagrange multiple-nya itu di bawah 0,05, yang akhirnya menggunakan model random effect. Untuk uji asumsi klasiknya, uji normalitasnya, yang model persamaan 1 itu udah di probabilitasnya udah di atas 0,5 dengan Jarque-Bera 0,919. Untuk persamaan penelitian 2, probabilitasnya juga udah di atas 0,05 dengan Jarque-Bera 4,43, itu udah lolos uji normalitas. Uji multikolonialitasnya udah tidak ada yang di atas 0,08 juga, Pak, jadi sudah lulus uji multikolonialitas. Uji heteronya juga udah nggak ada yang terkena uji hetero. Pada penelitian 1 dan 2 udah terbebas uji hetero. Untuk uji autokorelasinya, nilai Darwin-Watson-nya yang persamaan 1 itu 1,153272, untuk persamaan penelitian 2 itu 2,3555284. Untuk yang persamaan penelitian 1 itu terdapat autokorelasi, untuk persamaan penelitian 2 itu terbebas dari autokorelasi. Untuk analisis persamaan penelitian satunya, analisis regresi berganda, konstantanya sebesar 1,9826. Koefisien intelektual disclosure-nya itu minus dan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk koefisien enterprise-nya juga minus, jadi mengurangi nilai perusahaan. Untuk variabel size-nya juga minus, Pak. Darnya plus, dan ROA-nya juga plus. Untuk penelitian 2, itu koefisiennya sebesar 0,6941, buat enterprise risk management disclosure-nya minus 2,53. Untuk koefisien dummy-nya itu sebesar 0,01. Asumsinya itu pandeminya masih bisa menaikkan nilai perusahaan. Koefisien size-nya minus, untuk darnya plus, dan ROA-nya juga plus. Untuk koefisien determinasinya, R-square-nya pada 2016-2019 penelitian 1 itu 36,57%, dan untuk penelitian 2 46,30%. Untuk pengujian hipotesisnya, untuk persamaan penelitian 1, hipotesis H1 intellectual capital disclosure itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hipotesis saya ditolak. Yang kedua, hipotesis enterprise risk management disclosure berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2 penelitian juga ditolak. Pada persamaan 2, hipotesis 1 intellectual capital disclosure tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hipotesis saya ditolak. Yang hipotesis kedua, enterprise risk management disclosure berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis penelitian juga ditolak. Untuk size pada penelitian ini juga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk DAR pada persamaan penelitian 1 itu mempengaruhi nilai perusahaan, namun pada penelitian kedua itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk ROA pada persamaan penelitian 1 dan 2 itu mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Intellectual capital disclosure pada persamaan penelitian 1 sama 2 itu tidak berpengaruh, ditolak, Pak, hipotesis satunya. Terus enterprise risk management disclosure ditolak juga, berpengaruh tapi negatif. Jadi enterprise risk management, semakin tinggi enterprise risk management disclosure itu malah mengurangi nilai perusahaan.
Selanjutnya, implikasi manajerialnya. Penelitian ini tuh berkontribusi untuk dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dan juga pengguna laporan keuangan seperti investor atau kepentingan lainnya. Intellectual capital ini dan enterprise risk management ini kan belum diwajibkan di Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu alasan mengapa enterprise risk management dan intellectual capital disclosure itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Bab 5 kesimpulannya, yang pertama, variabel intellectual capital disclosure itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada masa sebelum dan masa pandemi COVID. Yang kedua, enterprise risk management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi enterprise risk management akan mengurangi nilai perusahaan. Yang ketiga, variabel pandemi COVID itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu masih mampu mempertahankan nilai perusahaannya walaupun pada masa pandemi COVID. Perbatasannya, yang pertama itu penelitian ini hanya menggunakan data dari perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, penelitian ini hanya melihat dari perspektif kinerja keuangan, tidak dari perspektif kinerja pasar. Sarannya, yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel dari berbagai negara untuk memperluas hasil dan dijadikan perbandingan. Yang kedua, peneliti selanjutnya bisa menambahkan pengukuran menggunakan perspektif kinerja pasar seperti price book value dan price earning ratio. Sudah, Pak. Ya, itu pustaka mana? Pustaka. Daftar pustakanya ini masih ada di coret-coret, Pak, belum saya masukin, Pak. Belum masukin udah pustakanya. Berarti belum bisa, itu udah minggu depan pustaka ya. Nah, ini tinggal dimasukin sih, Pak, tinggal dipindahin filenya. Biasanya nggak tahu, pokoknya kamu belum kira dapat pustaka. Jadi pustaka, pertemuan sekali lagi tinggal dapat pustaka ya. Oke, Pak. Soalnya Ya. minggu depan udah terakhir daftar sidang, Pak. Ya, pustaka belum kamu bikin, gimana caranya saya menyetujui, nggak bisa setujui. Oh, ya udah, Pak. Ini bisa sih, Pak, auto sekarang dibikin, soalnya udah auto Mendeley. Ya, kenapa nggak dibikin? Bikin aja. Daftar pustaka, oke, Pak. Kalau nggak bisa saya setujui itu. Itu apa? Ya, ini juga belum tuh. Udah nanti aja kamu ke pustaka ya nanti aja ya. Ya yang sekarang tuh yang lain beberapa kepada itu pada apa? Pada bimbingan ya. Oke. Yang lain lagi mana? Bapak kalau nanti saya di akhir bimbingan saya Ya, presentasi. kalau ada saya sampai jam setengah lima, cuma setengah lima ada lagi cara ya. Oke. Saya kirim yang lain dulu ya. WA bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Saya harus baca dulu ya. Oke. Ya, oke. Berikutnya silakan berikutnya. Saya, Pak. Coba si Tiara silakan. Baik, Pak. Pak, saya sudah selesai. Sudah mau minta persetujuan, Pak, buat sidang. Sudah saya bikin daftar pustaka dan semuanya, Pak. Mana pustaka udah? Pustaka coba lihat. Pustaka. Sudah, Pak. Bentar ya, Pak. Lihat, saya izin share screen ya, Pak. Iya. Ini, Pak. Ada 1, 2. Ada 5 jurnal Bapak. Apa? Di sini. Iya. Ada 5 jurnal Bapak di sini. Coba apa yang jurnal? Coba nulisnya gimana? Coba nulisnya coba. Yang pertama mana? Ini, Pak. Ini. Indonesia. Ada. Yang gede lagi. Baik, Pak. Lagi. Nah, terus ini. Coba yang pertama ini. Pelan-pelan semua lihat tulisan. Coba. Ini, Pak. Kamu lihat tulisannya. Sparta alias pengaruh kecukupan modal. Jangan salah, jangan ekonomi dan bisnis. Iya. 20. Ya, terus halamannya udah ya. Ada, Pak. Tulis P situ. Di sini, Pak. Di depan halaman kan pakai P.83 sampai 11. Di depan 83 Oh, ini ya, Pak. Ya, Okay. ya, dah. Tulis P situ titik. Nah itu, ini juga gimana ya, halamannya mana? Yang dibuat itu kredit. Ini, Pak. Halamannya mana halamannya? Ini, Pak. Mana?
Itu bukan laman tuh, itu nomor jurnal tuh. Bukan laman tuh, nomor jurnal tuh. Lamannya Coba mana? sebentar, Pak. Yang ini bukan, Pak. Ini nomor Seperti 136 yang tuh di apa bawah tuh? ini. Ini bukan itu yang tadi itu mana? Yang tadi itu ya, yang tadi itu mana? Ini, Pak. Ah, itu 53289 itu apa tuh? Itu Mungkin bukan halamannya, masa Pak. masa 15.000 sih, nggak mungkin lah. Coba cek lagi deh. Baik, Pak. Nanti Cek saya lagi cek. deh. Soalnya kalau nggak salah nulisnya citasi nggak bisa. Iya, Pak. Nggak Baik, usah Pak. nyambung ke citasi itu. Iya, Pak. Berikutnya Nanti coba lagi mana? ini, Pak. Pelan. Nampak. Oh, duanya PP, satunya P-nya. PP itu apa tuh? PP itu apa? Page mungkin, Pak. Nah, itu udah. Isu 1 page. Terus pertama meris kuning equity. P167. Terus berikutnya biaya keuangan. P52. Oke. Sampai ke gitu. Lumayan. Yang lain dikasih P semua ya. Lumayan segala macam ya. Iya, baik, Pak. Apalagi jangan judul jangan salah judulnya ya. Iya, Ketikannya baik, juga Pak. jangan salah. Iya, Pak. Misalnya dampak, dikutus dampak misalnya. Itu nggak ada akui itu ya. Iya, Itu apa lagi? baik, Pak. Sudah sih, Pak. Sudah selesai, tinggal saya kirim ke Bapak. Iya, oke. Terima kasih banyak ya. Ya. Makasih ya, Ya, Pak. sama-sama. Makasih Ya, banyak, sama. Pak. Maaf Sama-sama. mengganggu. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan cepat silakan. Ya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya. Kamu Bapak udah ada periksa sama itu, Pak Bambang udah? Pak Bambang udah. Terus tadi pagi Zoom sama Pak Rofi Pak untuk ACC yang koreksi juga. Terus bahas. Pak Rofi koreksi apa? 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Iya, terus apa lagi? Terus ini minta ACC Bapak sih Pak. Ini untuk koreksinya udah semua. Udah. Pak Nanti Rofi kamu sama kirim nanti ya, kirim koreksi ya. Saya sisi. Kirim nanti ya. Iya Pak. Ya, apa lagi itu? Udah Pak. Berarti tinggal minta tanda tangan Bapak ya Pak. Iya, udah ya. Iya Pak. Iya, makasih ya Pak. Ya, jadi kamu tambah jurnal saya ada tambah situ nggak jurnal saya? Soalnya saya manajemen Pak. Marketing. Iya, marketing. Oh, ya udah. Jadi, Kalau marketing iya, lihat Pak. aja apa kayak kamu kutip situ. Ya udah ya. Iya Pak. Ya. Jadi tinggal saya kirim ya Pak. Ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tutup nih ya. Tutup nih Mas. Halo. Hamzah, tutup. Nah, berikutnya silakan. Berikut siapa? Berikutnya. Ya, langsung dibuka itunya. Videonya buka videonya. Ya Pak, sudah Pak. Ya. Bentar, saya izin share screen Pak. Ya, silakan. Videonya lengkap wajahnya, jangan sampai mulutnya Oh, kelihatan. kepotong ya Pak. Maaf Pak. Ya. Kamu terakhir kapan itu? Apa sampai di mana? Minggu lalu itu saya sampai sebentar Pak. Minggu lalu itu saya sampai sini Pak. Sampai di mana? Udah di data panel. Minggu lalu tuh udah di data panel Pak. Terus saya udah menceritakan soal uji Chow-nya juga, uji Hausman-nya juga. Kemudian uji Lagrange multiplier-nya juga kemarin sudah dijelaskan, itu hanya dilakukan untuk penelitian 2 dan akhirnya penelitian 2 ini pakainya random effect. Iya. Terus saya melanjutkan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasiknya di uji normalitas untuk persamaan penelitian 1 ini sudah normal juga Pak. Sudah bebas. Terus di normalitas persamaan penelitian 2 ini juga hasilnya sudah lebih besar dari 0,05.
Kemudian untuk uji multikolineritasnya itu saya juga udah bebas dua-duanya karena untuk datanya itu yang 0 sudah nggak dipakai, jadi udah bisa, nggak bermasalah lagi. Terus untuk uji heterosnya ini juga nilai probabilitasnya udah kurang dari 0,05. Ini hasil ujinya untuk persamaan penelitian 1 dan ini untuk persamaan penelitian 2-nya. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi. Di sini sudah saya masukkan juga mulai dari jumlah observasinya, kemudian nilai DLDU-nya itu semua sudah dijabarkan juga di sini. Dan disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di dalam persamaan penelitian 1 maupun persamaan penelitian 2. Selanjutnya ini ada analisis regresi berganda untuk penelitian 1. Sudah saya jabarkan berikut dengan koefisien dari masing-masing variabelnya juga. Kemudian persamaan penelitian juga, penelitian 2 juga sudah saya jabarkan hasil regresinya berikut dengan koefisien dari masing-masing variabel sampai koefisien dari variabel dummy di sini juga sudah dimasukkan. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini di penelitian 1, nilai adjusted R-nya itu sebesar 0,8, yang artinya 85,9% dari masing-masing variabel ini sudah mampu menjelaskan persamaan penelitian 1, dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar itu. Kemudian untuk persamaan penelitian 2, itu hasil adjusted R-square-nya sebesar 0,84, yang artinya 84,86% dari masing-masing variabel yang saya gunakan di sini sudah bisa menjelaskan dari variabel Tobinsky. Selanjutnya untuk uji hipotesis T-nya. Untuk persamaan penelitian 1, di sini ada 4 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, environmental disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada persamaan penelitian 1, itu ditolak. Kemudian untuk persamaan penelitian 2, social disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan juga ditolak. Kemudian untuk governance disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di sini seharusnya ditolak, ini belum dibenar. Kemudian untuk hipotesis keempat, ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ini diterima karena pengungkapan ESG disclosure dapat meningkatkan nilai perusahaan pada penelitian 1. Kemudian untuk persamaan penelitian 2, hipotesis 1 ditolak. Untuk hipotesis 2, ini diterima karena social disclosure dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada masa pandemi COVID. Kemudian untuk hipotesis 3, governance disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. Dan ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan juga ditolak. Selanjutnya saya juga sudah menjabarkan terkait variabel kontrol yang digunakan di sini, yaitu variabel firm size, yang mana pada persamaan penelitian 1, size ini tidak memiliki pengaruh. Terus ada DER juga dan ada ROA. Di sini yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan hanya ROA. Kemudian untuk pembahasan hasil penelitiannya, di sini sudah dijabarkan juga berikut dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dari hasil penelitian saya. Kemudian di sini sudah saya masukkan juga implikasi manajerialnya. Dan masuk ke bab 5. Di sini sudah saya tuliskan kesimpulan dari penelitian di mana variabel environmental disclosure ini dalam kedua persamaan penelitian tidak diterima. Artinya dalam kedua
persamaan penelitian ini environmental tidak berpengaruh. Kemudian untuk variabel social disclosure-nya hanya diterima di persamaan penelitian yang kedua. Dan untuk variabel governance ini baik di persamaan penelitian 1 maupun 2 itu ditolak. Untuk environmental social governance disclosure-nya itu diterima pada persamaan penelitian 1. Dan untuk pandemi COVID itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk keterbatasannya, yang pertama penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang masuk dalam daftar indeks ESG Leaders, dan yang kedua masih terdapat perusahaan yang belum memiliki praktik tata kelola yang baik terkait pengungkapan ESG. Saran yang dapat saya berikan, pertama untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel perusahaan di luar indeks ESG Leaders agar dijadikan perbandingan sehingga hasil penelitian lebih luas. Hal ini juga mengikuti saran dari Pak Muklis pada saat Sempro. Dan untuk saran yang kedua, untuk penelitian selanjutnya dapat menempatkan ESG disclosure menjadi variabel dependen sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan ESG itu sendiri. Selanjutnya ini daftar pustakanya, Pak. Bapak, ini untuk penelitiannya, untuk daftar pustaka yang ini sudah benar belum, Pak? Benar, sebentar. Itu 35 itu tulis P-nya page. Ada P, ada depan itu page. Titik. Gini ya, Pak. Mana? Ya, titik. Terus. Ya. Di bawahnya mana? Equity. Page-nya mana tuh? Equity itu. Equitas mana? Equitas kan Iya. mana page-nya? Oh, ini, Pak. Itu di sini tuh, volumenya tuh, volumenya tuh. Itu volumenya. Page-nya mana tuh? Maka kalau nggak benar tuh ini berarti nanti saya tambahin deh, Pak. Coba lagi cek lagi page-nya, berapa page-nya? Di bawah. Ya. Tuh dicek lagi itu yang volumenya, coba volumenya cek lagi ya. Begitu volumenya tulis volumenya vol titik berapa gitu ya. Jadi oh iya, itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu saja ya, Pak, untuk itu perbaikannya. Ya. Oke, Pak. Berarti ini saya udah, Pak. Apa? Berarti ini saya sudah bisa lanjut atau gimana, Ya, Pak? udah. Ya, silakan ya. Berikutnya siapa lagi? Terima kasih Ana ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin stop share. Ya. Bukunya siapa lagi? Ayo cepat. Saya mau, Pak, tapi saya ini pakai background nggak apa-apa ya, Pak? Apa? Muka saya. Background kamu buka aja backgroundnya, ditutup backgroundnya. Ya, Pak, sebentar ya, Pak, saya lagi cari, Pak. Izin share screen ya, Bapak. Iya. Sebelumnya maaf apakah sudah terlihat, Pak? Apa? Sudah terlihat. Coba di zoom lagi. Oh, zoom lagi ya, Pak. Ya. Segini, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak, yang pertama di sini saya kemarin sampai di analisa dan pembahasan penelitian.
Di sini yang pertama ujinya adalah uji analisis statistik deskriptif, ada nilai min, minimum, dan maksimumnya. Di sini saya menggunakan aplikasi eViews, di sini nilainya juga sudah dijelaskan, yang model regresi pertama 2016 sampai 2019, model persamaan yang kedua juga 2019 sampai 2020 sudah saya buat penjelasannya masing-masing juga. Lalu karena saya memakai 3 variabel dummy, jadi di sini juga saya buat tabel tabulasinya, ada berapa skor 1 dan ada berapa skor 0, dan untuk persamaan analisis keduanya, saya tambahkan juga yang pandemi COVID untuk tabel tabulasinya. Ini penjelasannya yang tadi masing-masing penjelasan dari analisis statistik deskriptifnya. Ada ROA, effective monitoring, ada total accrual to total asset juga, rationalization, capability, CEO picture untuk arrogance. Selanjutnya ada kolusi, juga saya jelaskan masing-masing, dan fraudulent financial statement-nya. Serta yang untuk persamaan kedua, ada pandemi COVID juga saya jelaskan di sini. Ada nilai rata-ratanya itu 0,500, lebih kecil dari standar deviasinya atau simpangan bakunya itu 0,501, artinya pandemi COVID memiliki sebaran variabelnya luas. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Di sini saya untuk persamaan analisis satunya juga udah aman, Pak, tidak ada yang lebih dari 0,08. Persamaan analisis penelitian keduanya juga aman, tidak ada yang lebih dari 0,08. Selanjutnya ada uji kelayakan model regresi. Saya karena logit, jadi pakainya uji Hosmer dan Lemaitre. Di sini ada untuk analisis satunya 2016 sampai 2019. Karena nilainya lebih dari 0,05, jadi sudah aman juga dari uji Hosmer dan Lemaitre-nya. Lalu di analisis keduanya juga aman, Pak, dengan HL statistiknya 6,55. Selanjutnya lagi itu ada uji presentasi akurasi prediksi di sini. Karena saya logit di sini untuk menilai si variabel dummy-nya itu untuk persamaan analisis pertamanya itu, ini yang saya stabilokan, yang kuning, yang highlight. Di sini saya ada penjelasannya, skor 1 untuk akurasinya, prediksinya sebesar 86,45% dari total 155 data pada model persamaan analisis 1. Jadi ada tidak terindikasi melakukan fraud itu 155, namun diperkirakan terdapat 21 data yang sebenarnya terindikasi melakukan fraud. Ini juga skor satunya itu untuk fraudnya, presentasi akurasinya 32,38 dari total 105 yang mendapat skor 1, diprediksi ada 71 data yang sebenarnya tidak terindikasi melakukan fraud. Nah, jadi secara keseluruhan itu sudah lebih dari 50%, yaitu 64,62%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian untuk model persamaan analisis 1 itu sudah cukup baik, Pak. Terus kalau yang model persamaan analisis 2-nya, di sini ada saya jelaskan juga, di sini tabelnya saya highlight, correct dan incorrect-nya. Lalu penjelasannya, skor 0-nya itu ada 85,88%, jadi dari 85 data yang skor 0 itu ada 12 data yang sebenarnya terindikasi melakukan fraud. Lalu skor satunya, presentasi akurasi prediksinya itu 55,56. Dari total 45 data pada model persamaan analisis 2, itu diperkirakan terdapat 20 data yang sebenarnya tidak terindikasi melakukan fraud. Lalu secara keseluruhan di persamaan yang kedua juga nilainya 75,38%, lebih dari 50%, jadi sudah cukup baik, Pak. Selanjutnya di sini analisis hasil uji regresi logistiknya. Di sini ada persamaan analisa yang pertamanya, itu yang pertama itu ada hipotesis satunya itu ROA. ROA-nya di sini diterima dengan hubungan negatif signifikan. Daudnya atau ineffective monitoring-nya dengan hubungan negatif juga. Selanjutnya total asetnya juga tidak diterima dalam hubungan negatif. Di sini yang diterima itu ada 3, ada ROA, director change, sama CEO picture-nya. Terus juga di sini jadi didapatkan hasil persamaan model regresi logistiknya untuk model analisa persamaan yang pertama. Selanjutnya juga di sini ada yang persamaan yang kedua, dipisah, saya pisah.
Di sini kalau di sini tuh yang diterima itu ada ROA-nya juga, ineffective monitoring juga, director change-nya juga, sama kolusinya di sini diterima. Nah, di sini juga didapatkan model regresi logistiknya. Selanjutnya uji koefisien determinasinya. Di sini dari nilai saya pakainya McFadden R-square, itu model regresi pertama itu dia hasilnya 0,106558. Jadi 10,65% dari masing-masing variabel independen itu dapat mampu menjelaskan variabel dependennya, yaitu fraudulent financial statement. Nah, selebihnya itu variabel penelitian ini. Selanjutnya itu yang penelitian yang kedua, persamaan penelitian kedua tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan bahwa nilai McFadden R-square-nya itu 0,201740 atau 20,17%. Masing-masing variabel independennya itu sekian. Jadi persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua itu di koefisien determinasinya lebih besar yang persamaan yang kedua, Pak. Selanjutnya sudah masuk uji T. Di sini model yang pertama itu hipotesis ini saya pisah model persamaan penelitian yang pertama sama yang kedua. Yang pertamanya itu ROA-nya atau pressure yang diproksikan dengan ROA itu di sini diterima, Pak, berpengaruh negatif signifikan. Terus yang kedua opportunity-nya juga berpengaruh negatif signifikan. Selanjutnya yang ketiga itu hipotesis ketiganya ditolak karena di sini hasilnya itu berpengaruh negatif tidak signifikan. Terus yang hipotesis yang keempatnya di sini ada capability diproksikan dengan director change. Di sini itu diterima, Pak, jadi berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya itu arrogance dari CEO picture diproksikan. Di sini juga ditolak, Pak, karena nilainya itu hasilnya itu berpengaruh negatif signifikan. Dan yang terakhir itu kolusi di sini juga ditolak karena di sini terbuktinya itu kolusi tidak signifikan. Ini model persamaan penelitian yang kedua, sama aja seperti yang tadi saya jelaskan satu-satu. Pressure-nya dari ROA digambarkan pressure itu kecurangannya di sini diterima juga. Jadi ROA sama-sama diterima dari persamaan analisis regresi yang pertama maupun yang kedua. Selanjutnya ada opportunity. Kalau opportunity di sini juga diterima. Rationalization-nya di sini ditolak di persamaan regresi kedua. Lalu di rationalization-nya di sini juga diterima, dan yang terakhir itu kolusinya di sini diterima. Lalu di sini ada pembahasannya juga, indikasi terjadinya laporan keuangan saya bahas satu-satu dengan jurnal-jurnal pendukungnya. Selanjutnya itu implikasi manajerial. Jadi dari hasil penelitian dan pembahasan ini itu diperoleh hasil bahwa variabel pressure itu diproksikan dengan ROA atau financial target itu dapat terbukti di dua-duanya, maupun di pandemi COVID maupun sebelum dan semasa pandemi COVID. Yang lain itu ada yang beragam, dan yang tidak diterima sama sekali itu adalah CEO picture, Pak. Lalu selanjutnya sudah masuk kesimpulan. Berdasarkan pengolahan data, analisis, serta pembahasan yang telah dipaparkan, hasil pengujian pada hipotesis ketiga menyimpulkan financial target itu memiliki pengaruh negatif signifikan. Hasil pengujian hipotesis yang kedua itu capability memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Hasil pengujian hipotesis yang kolusi itu memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Sampai yang terakhir itu arogan memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa intensitas jumlah foto CEO atau direktur utama pada laporan tahunan itu tidak dapat dijadikan tolak ukur indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Sarannya itu bagi akademis mengembangkan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor lain untuk mengukur rasionalisasi itu seperti nature of industry, ada personal financial need juga. Pengembangan penelitiannya juga bisa dilakukan di sektor jasa, sektor industri yang berbeda. Selanjutnya untuk investor dan stakeholder serta perusahaan itu sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
hasil penelitian ini membuktikan bahwa financial target dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Sudah masuk daftar pustaka. Ini jurnal yang punya Bapak ya Pak. Saya pakai yang pengaruh keefektifan pengandalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas individu terhadap kecurangan keuangan akuntansi. Wah, ada nama saya lagi di bawah. Ada Nisa lagi nama, 2 kali nama di bawah itu. Harusnya Bapak dulu ya Pak? Bukan, Saya ada langsung bukan di akhir itu ada lagi nama saya. Aku 2 kali muncul nama saya itu. Kenapa Pak? 2 kali muncul nama saya Anastasia, 2 kali muncul lagi mana sih? Oh iya Pak, nanti saya perbaiki ya Pak. Nah, kalau nggak cocok nanti nggak bisa masuk gitu. Iya, padahal ini Mendeley langsung Pak. Ya, Mendeley kan bisa koreksi. Kadang Mendeley itu Oh iya Pak, baik Pak. dikoreksi, lihat Saya dicek hapus lagi aja yang keduanya koreksi ya, Pak. manual, koreksi manual. Jangan dibiarkan Baik. nanti kasihan itu nggak bisa masuk gitu. Nanti nggak masuk citasi Nah, ya itu Pak. nama jurnalnya mana? Jurnal nggak kamu masukin, nama jurnalnya mana? Ini Pak. Nama jurnalnya. Oh iya, aku nggak ada ya Pak. Nanti Kok saya. kamu hapus tadi itu. Aduh, gimana sih? Oh iya Pak. Ya, cek lagi deh, aduh. Oh iya nih, Makanya ultima accounting ya Pak. mahasiswa yang terdahulu tuh skripsi itu salah mencatat saya. Jadi nggak masuk ya maaf. nggak masuk listasi saya, repot tuh. Di Mendeley itu dicek lagi, benar nggak nulis, kalau itu cek secara manual, koreksi secara manual Mendeley-nya itu ya. Buka lagi Baik, Pak. Mendeley-nya. Jangan biarkan saya dia cek. bekerja sendiri, Mendeley itu bekerja sendiri bersalah itu. Baik Pak, nanti saya cek. Ya lain juga kamu cek lagi, lain juga kamu cek itu dia salah itu. Ya. Makanya nggak masuk listasi saya itu, karena mahasiswanya mencatatnya salah itu. Baik Pak. Itu lagi itu satu ultima nih, pada satu tuh. Ini ada satunya, ini hapus ya Pak. Pada satu tuh, coba itunya penting di Mendeley itu kamu koreksi, nanti muncul sini, ya. Baik Pak. Kalau ada salah isi tuh, misalnya kalau bentuk A diisi B, B diisi A, kacau tuh, ya. Kalau tuh membaca fotokopian jurnal kamu itu salah tempat, jadi salah juga baca, ya. Baik Pak. Itu koreksinya nggak apa-apa kok. Kamu input manual aja ke Mendeley. Jadi dikoreksi seperti tadi ya Pak. Iya, di Mendeley-nya, bukan nanti baru ulang lagi Mendeley sini ya. Baik Pak. Iya. Ya, silakan dokter ya. Nanti saya via Gmail aja ya Pak. Iya. Oke. Baik Bapak. Silakan tutup ya. Terima kasih banyak Bapak Sparta, saya sudah Iya. selesai Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama. Oke, buku yang lain silakan. Saya ya Pak. Ya, coba cepat. Iya. Sebentar ya Pak. Sudah terlihat belum ya Pak? Kamu yang ada S2 ya? Iya Pak. Yang bab 1 udah sekolah Bang. Udah Pak. Bab 2 kemarin Pak terakhir Pak. Bab 2. Iya. Oh, video buka dong videonya. Iya ini Pak udah dibuka tapi nggak bisa nih Pak. Sebentar ya. Oh ini udah Pak. Belum. Udah belum ya Pak? Belum. Ini yang udah ada daftar, apakah sudah terlihat Pak? Belum, nggak tahu tuh. Sebentar, punya saya lagi loading tuh, nggak tahu tuh. Iya. Bisa loading tuh. Udah. Oh, kamu bukan udah tadi? Iya Pak, tadi kan belum sempat ke daftar pustakanya Pak. Ini saya mau nunjukin. Usahakan satu spasi. Satu Jauh spasi. gede. Oke Pak. Dulu gimana sih gede semua sih? Jangan ngasal bikin suap. Jangan asal, jangan main salin di Mendeley aja, dicek lagi Mendeley-nya. Cek Mendeley sesuai urutannya sesuai dengan ketentuan dari buku panduan kita. Cuma mana itu? Jangan pelan-pelan di awal sih, di awal. Di awal. Ini coba ini. Pelan-pelan, jangan digoyang.
Coba ni terus besar kenapa ni? Dianto ni kenapa terus besar? Dianto ni nama jurnalnya nggak ada nih. Oh ini Pak. Nama jurnalnya nggak ada. Itu judul jurnalnya, nama jurnalnya. Oh iya Pak, nanti saya cek di mana. Maka dicek lagi di itu, dimerahin tuh, dikuningin. Oke Pak. Gak bisa tuh, aduh. Makanya saya ngaco nih mahasiswa skripsi sebelumnya, kada masuk stasi itu pun. Yang kedua apa? Bontis mana itu? Ini Pak Bontis. Terus sebagai itu sebuah lagi. Ini DP-in ya Pak. Terus lagi tuh. Stop. Terus sebuah lagi. Terus ke atas lagi terus. Stop. Ini medarnya apa nih? Yang Kairani itu kok ada medar? Ini accounting research-nya Meditari Pak. Meditari itu sebuah kebal lagi, kebal. Terus. Ya, sosok. Sama ini yang jurnal Bapak. Ini terus itu yang gede juga nih, terus yang gede. Pelan-pelan terus yang gede juga nih, koreksi nih. Itu yang gede juga. Aduh. Coba minta aja. Terus sebelah gitu ke bawah. Coba cek lagi deh ya. Iya Pak. Sama ini jurnal Bapak. Tadi juga salah juga di pengawasan spesifik Bank Ekonomi Perbankan di Indonesia. Jurnalnya mana? Nama jurnalnya? Nama jurnalnya kayaknya nggak ini di Mendeley-nya nggak masuk Pak. Nanti saya Iya, aduh, makanya Pak berantakan nih. Begitu tulisannya salah. Oke Pak. Selalu semua bikin dari itu. Aduh, mana sih? Coba benda itu yang dipercaya dong, dicek lagi semanual. Sesuai urutan yang kita punya. Kolomnya benar nggak isi kolom seperti itu? Oke Pak. Terus apa lagi itu? Sudah Pak. Udah. Terima kasih banyak Pak. Saya boleh daftar gak Pak? Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Sparta. Ya. Ini siapa lagi yang berikutnya siapa? Yang udah selesai langsung di live aja biar tahu saya yang belum siapa ini. Gina Purdiati udah. Baik Bapak, izin live ya Bapak. Yang sudah live aja ya. Biar saya tahu yang sisa berapa nih. Si Izubeda. Izin live, Ya, Pak. saya ya Pak. Iya. Izubeda. Silakan. Iya Pak. Iya. Baik Pak, bentar ya Pak, saya izin share screen dulu. Kamu udah sampai di mana? Bentar dulu, kami screen dulu. Kamu udah sampai di mana? Ini Pak, kemarin kan Bapak suruh lengkapin lembar koreksi ya Pak. Saya sudah bikin Pak, terus juga yang di skripsi revisi juga sudah saya koreksi Pak. Nah, saya ingin tanya Pak, lebih baik ini saya berarti ke penguji dulu atau ke Bapak dulu nih ya Pak? Penguji dulu lah, kok saya dulu, penguji lah. Oh, penguji dulu ya Pak? Iya. Oke, baik ya Pak. Iya. Oke, baik kalau gitu. Makasih Pak. Iya, oke. Cepat ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Iya, Pak. Iya. Berikut siapa lagi? Silakan live Mas Mbak. Oh, si Anda